Ada kebijakan publik. Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau di negara bagian atau secara umum. Di sini juga ada pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut David Easton dalam A System Analysis of Political Life, mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa pada seluruh anggota masyarakatnya. Lalu ada menurut Anderson dalam Public Policy Making, yaitu kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah. Lalu ada juga dari Thomas Verday dalam Understanding Public Policy yang menyatakan kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan gitu. Menurut pendapat saya sendiri atau yang saya tangkap, yang saya simpulkan itu yaitu kebijakan itu adalah aturan yang telah ditetapkan gitu. Jadi kebijakan publik itu adalah aturan yang telah ditetapkan oleh publik, itu yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakatnya gitu. Pasti dong membuat kebijakan itu pasti untuk kesejahteraan, bukan untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Misalnya kebijakan publik di Indonesia, berarti orang-orang atau masyarakat di Indonesia itu harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan gitu, mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan. Seperti itu menurut saya ya, yang saya menurut bahasa saya sendiri ya seperti itu gitu. Lalu ada tujuan kebijakan publik, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintahnya. Tujuan kebijakan publik juga untuk diperolehnya nilai-nilai oleh publik, baik yang berhubungan dengan barang publik maupun jasa publik. Seperti itu. Ciri-ciri kebijakan publik. Yang pertama yaitu kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Itu yang sudah saya sebutkan tadi, pasti kebijakan itu untuk kesejahteraan masyarakatnya gitu. Lalu yang kedua yaitu kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan itu tercakup. Lalu yang ketiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. Jadi kebijakan itu jangan yang terlalu memaksakan, tapi membuat kebijakan yang sewajarnya, tetapi memang kebijakan itu bagus untuk dilaksanakan gitu. Jadi kebijakannya itu meski tidak terlalu memaksakan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan perlu dievaluasi sehingga perlu dievaluasi berhasil atau tidaknya si kebijakan itu. Jadi jika sebuah kebijakan itu tidak berhasil, maka otomatis kan akan diganti dengan kebijakan yang baru, agar lebih baik ke depannya gitu.